8 makanan ini jadi racun jika ditaruh di kulkas terlalu lama. Simak videonya. Dukung saya dulu dengan like, subscribe, dan komentar di bawah sebelum kita bongkar rahasianya. Bapak Ibu usia berapa dan dari kota mana? Tulis di komentar biar kita bisa saling sapa dan doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon berhenti sejenak, tarik napas perlahan. Dan sebelum Anda membuka pintu kulkas di rumah Anda hari ini, tolong dengarkan saya baik-baik. Apa yang akan saya sampaikan mungkin akan mengejutkan, mungkin akan membuat Anda tidak percaya. Tetapi inilah kenyataan yang selama ini tidak Anda sadari. Bayangkan, kotak dingin yang setiap hari Anda percaya sebagai penyelamat makanan, tempat Anda menyimpan sisa makan malam, tempat Anda menyimpan buah, sayur, dan bahan makanan agar tetap awet. Ternyata diam-diam bisa berubah menjadi pabrik racun yang bekerja tanpa suara. Ia tidak berbau, tidak terlihat, tetapi perlahan merusak tubuh Anda dari dalam. Bagaimana jika saya katakan kepada Anda bahwa makanan yang Anda simpan semalaman, yang Anda anggap aman, yang Anda yakini masih layak dikonsumsi, sebenarnya sedang berubah menjadi bom waktu yang siap menggerogoti ginjal Anda perlahan, merusak fungsi hati Anda sedikit demi sedikit, dan menghancurkan kesehatan lambung Anda tanpa Anda sadari? Saya tahu banyak dari Anda mungkin berkata dalam hati, dokter ini berlebihan. Namun saya berdiri di sini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membuka mata Anda. Saya bersumpah bahwa apa yang akan saya jelaskan adalah fakta medis yang sangat mengerikan. Fakta yang selama ini tersembunyi di balik pintu kulkas yang tampak tidak bersalah itu. Selamat datang kembali di channel perjuangan kita, Lansia Sejahtera, tempat kita belajar bersama tentang cara menjaga kesehatan di usia lanjut dengan lebih cerdas, lebih sadar, dan lebih berhati-hati. Perkenalkan, saya Dr. Susilo, dokter penyakit dalam yang sudah lebih dari 30 tahun mendampingi para lansia dari berbagai daerah di Indonesia. Puluhan tahun saya melihat bagaimana kesehatan seseorang bisa membaik, atau justru memburuk hanya karena satu kebiasaan kecil yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Sebelum saya membongkar 8 makanan yang bisa berubah menjadi racun, mematikan jika terlalu lama disimpan di dalam kulkas, saya ingin kita semua berada dalam satu frekuensi kewaspadaan yang sama. Kita tidak sedang membahas hal sepele, kita sedang membahas sesuatu yang bisa mempengaruhi kesehatan Anda, pasang gen Anda, orang tua Anda, bahkan cucu-cucu Anda. Untuk itu, saya ingin mengajak Anda melakukan satu hal sederhana namun penting. Silakan tulis di kolom komentar nama lengkap Anda, asal kota atau daerah Anda, dan makanan apa yang paling sering Anda simpan di dalam kulkas. Tidak ada yang perlu malu, tidak ada yang perlu sungkan. Kita sedang belajar bersama, kita sedang menjaga satu sama sama, dan kita sedang menyelamatkan kesehatan keluarga kita dari bahaya yang tidak terlihat. Mari kita mulai perjalanan ini dengan penuh kesadaran dan saling mengingatkan. Karena setelah Anda mendengar penjelasannya, saya yakin cara pandang Anda tentang kulkas tidak akan pernah sama lagi. Selama puluhan tahun saya berjalan dari satu daerah ke daerah yang lain. Dari desa terpencil di kaki Gunung Kerinci yang diselimuti kabut pagi, hingga ke kampung-kampung padat penduduk di wilayah utara Jawa yang hiruk-pikuk sejak fajar menyingsing. Dalam perjalanan panjang itu, saya bertemu dengan ribuan orang, dengan berbagai latar belakang, berbagai cerita hidup, dan berbagai keluhan kesehatan yang bentuknya seringkali tidak jelas, tetapi cukup mengganggu kehidupan mereka sehari-hari. Dan anehnya, Bapak dan Ibu, polanya selalu sama. Hampir setiap minggu saya menemukan pasien yang datang dengan keluhan yang membingungkan. Mereka duduk di depan saya dengan wajah lelah dan mata yang menyiratkan kebingungan. Mereka berkata bahwa perut mereka terasa seperti balon gas yang siap meledak setiap saat. Mereka merasa mual hampir setiap pagi, seperti ada sesuatu yang menekan bagian dalam tubuh mereka. Beberapa di antara mereka mengalami diare yang datang dan pergi tanpa alasan yang jelas. Ada pula yang merasa tubuhnya sangat lemas, seakan seluruh tenaga yang mereka miliki menguap entah kemana, dan tidak sedikit yang mengira dirinya masuk angin, padahal bukan. Mereka merasa meriang, merasa tidak nyaman, tetapi tidak tahu apa penyebabnya. Yang membuat saya semakin prihatin adalah kenyataan bahwa sebagian besar dari mereka sudah mencoba banyak hal. Mereka sudah minum berbagai jenis obat yang diresepkan, mereka sudah pergi dari satu dokter ke dokter lain, mereka sudah mencoba berbagai saran dari keluarga dan tetangga. Namun hasilnya tetap sama. Keluhan itu tidak pergi. Keluhan itu tetap menghantui kehidupan mereka. Dan inilah hal yang paling mengejutkan. Mereka tidak pernah sekalipun menyangka bahwa musuh yang sebenarnya justru ada di dalam rumah mereka sendiri. Musuh itu ada di tempat yang mereka percaya selama ini sebagai penyelamat makanan. Musuh itu diam-diam bersembunyi di balik pintu kulkas.
Minggu lalu, saya kedatangan seorang pasien bernama Pak Suripto, seorang pria berusia 71 tahun, seorang pensiunan mandor proyek dari Banyumas. Beliau datang dengan langkah yang berat, seolah tubuhnya menahan beban yang tidak terlihat. Wajahnya pucat, dan tatapannya dipenuhi rasa cemas. Beliau duduk di hadapan saya, lalu berkata dengan suara lirih, "Dokter, saya benar-benar tidak mengerti. Setiap hari perut saya seperti diperas, seperti ada tangan besar yang menggulung isi perut saya dari dalam. Padahal saya sudah makan makanan yang sehat. Saya makan sayur, buah, makanan rebus, semuanya saya simpan di dalam kulkas supaya lebih higienis dan lebih awet. Saya hanya terdiam beberapa saat. Ada perasaan tidak enak yang muncul di dada saya, dan ketika saya berkunjung ke rumah beliau untuk memeriksa sumber masalahnya, saya langsung menghela napas panjang. Di dalam kulkas itu, semua makanan yang akan saya jelaskan kepada Anda sebentar lagi, ada semua di sana. Tidak hanya ada, tetapi sebagian besar sudah disimpan terlalu lama. Bapak dan Ibu, inilah kenyataan pahitnya. Kulkas tidak membunuh bakteri. Kulkas tidak menghentikan proses pembusukan. Kulkas tidak menghentikan pertumbuhan jamur. Yang kulkas lakukan hanyalah membuat bakteri tertidur, memperlambat perubahan, tetapi tidak pernah benar-benar menghentikannya. Bahkan dalam beberapa kondisi, ada jamur dan bakteri tertentu yang justru tumbuh lebih subur di suhu dingin. Sekarang, Bapak dan Ibu, mari kita masuk ke pembahasan yang sesungguhnya. Mari kita bongkar satu persatu 8 makanan yang bisa berubah menjadi racun jika terlalu lama disimpan di dalam kulkas. Makanan berbahaya pertama adalah tape singkong, makanan yang begitu akrab di lidah kita, terutama bagi masyarakat Indonesia. Tape ini sering dianggap sebagai camilan yang manis, lembut, dan menenangkan. Banyak orang percaya bahwa karena tape adalah hasil dari proses fermentasi, maka ia aman untuk disimpan di dalam kulkas. Mereka merasa bahwa semakin dingin tape itu, semakin nikmat untuk dinikmati, tetapi Bapak dan Ibu, disinilah letak bahaya yang tidak terlihat. Tape singkong adalah hasil kerja hidup dari ragi, jamur, dan berbagai bakteri baik. Semua mikroorganisme itu berperan dalam menciptakan rasa manis, aroma khas, dan tekstur lembut yang membuat tape disukai banyak orang. Proses fermentasi ini adalah proses yang hidup. Ia terus berjalan. Ia tidak pernah berhenti begitu saja. Ketika tape singkong dimasukkan ke dalam kulkas, banyak orang menduga bahwa proses itu berhenti. Mereka mengira bahwa suhu dingin membuat tape menjadi diam, padahal kenyataannya sangat berbeda. Di dalam kulkas, proses fermentasi tidak berhenti sama sekali. Yang terjadi hanyalah perubahan arah prosesnya. Bakteri baik yang seharusnya menjaga keseimbangan, fermentasi itu justru mati kedinginan. Mereka rapuh terhadap suhu rendah. Dan ketika bakteri baik itu mati, mikroorganisme lain yang sebelumnya tertekan mulai mengambil alih. Jamur jenis tertentu, termasuk jamur hitam seperti Aspergillus niger, adalah jenis jamur yang dapat bertahan hidup bahkan di suhu dingin. Jamur ini dapat tumbuh perlahan, merayap tanpa terlihat oleh mata, dan menguasai tape singkong yang disimpan terlalu lama. Saat jamur itu tumbuh, kadar alkohol dalam tape akan meningkat dengan tajam. Tape berubah menjadi lebih asam, lebih keras, dan lebih merusak tubuh. Yang lebih mengerikan lagi, jamur jenis ini dapat menghasilkan racun yang disebut mikotoksin. Racun ini tidak berbau, tidak terlihat, tetapi begitu masuk ke tubuh Anda, ia bisa menyerang lambung, usus, bahkan organ-organ lain dalam tubuh Anda. Hasilnya seringkali muncul dalam bentuk gejala yang tampak ringan di awal. Anda mungkin merasakan perut panas seperti terbakar. Anda mungkin merasa mulas seperti ada gelombang yang mengaduk bagian dalam tubuh. Perut Anda bisa kembung seperti balon yang terus dipompa. Dan dalam kasus yang lebih berat, Anda bisa mengalami diare hebat yang membuat seluruh tenaga hilang dalam hitungan jam. Bagi para lansia yang lambungnya sudah tidak sekuat dulu, kondisi ini bisa menjadi bencana. Lansia memiliki sistem pencernaan yang lebih sensitif, lebih rapuh, dan lebih mudah teriritasi. Sedikit saja racun atau mikroorganisme berbahaya masuk, tubuhnya akan bereaksi dengan keras. Yang seharusnya hanya camilan ringan, justru berubah menjadi penyebab utama peradangan lambung dan gangguan pencernaan lainnya. Itulah sebabnya tape singkong, meskipun terlihat tidak berbahaya, dapat menjadi mimpi buruk bagi para lansia jika disimpan terlalu lama di dalam kulkas. Sesuatu yang tampak sederhana bisa berubah menjadi ancaman besar ketika kita tidak memahami bagaimana proses alaminya bekerja. Makanan berbahaya kedua adalah bawang merah yang sudah dikupas. Bapak dan Ibu, ini adalah kebiasaan yang begitu sering kita temui di hampir setiap dapur rumah di Indonesia. Banyak ibu-ibu yang sibuk, banyak lansia yang ingin lebih praktis. Akhirnya memilih untuk mengupas bawang dalam jumlah banyak sekaligus, lalu menyimpannya di dalam wadah plastik dan meletakkannya di dalam kulkas. Niatnya tentu saja baik. Mereka ingin menghemat waktu,
Mereka ingin memasak lebih cepat. Mereka ingin dapur lebih rapi. Namun terkadang niat yang baik dapat membawa akibat yang tidak kita duga sama sekali. Bawang merah adalah bahan makanan yang sangat sensitif terhadap kelembaban. Kulit bawang merah yang kering itu sebenarnya adalah pelindung alami yang membuat bawang dapat bertahan lama di suhu ruang. Tetapi begitu kulit pelindung itu dilepas, bawang merah menjadi rapuh. Dagingnya yang lembut sangat mudah menyerap air dan uap di sekitarnya. Dan ketika bawang merah yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam kulkas, ia berada di tempat yang salah. Kulkas adalah tempat yang penuh kelembaban. Ada uap air di setiap sudutnya. Ada kondensasi yang muncul setiap kali pintu kulkas dibuka dan ditutup. Ada suhu dingin yang terus berubah perlahan. Semua kondisi itu adalah surga bagi jamur. Ketika bawang merah yang sudah dikupas disimpan di dalam kulkas, daging bawang akan mulai menyerap kelembaban. Ia menjadi basah, ia menjadi lembek. Dan pelan-pelan, permukaan bawang akan ditumbuhi bintik-bintik hitam kecil yang mungkin sekilas terlihat sepele. Banyak orang mengira itu hanya noda biasa, padahal itu adalah tanda bahwa jamur mulai berkembang. Dan jamur yang tumbuh pada bawang merah bukanlah jamur sembarangan. Sebagian dari jamur itu bisa menghasilkan racun yang sangat berbahaya yang disebut dengan aflatoksin. Aflatoksin adalah racun yang tidak mengeluarkan bau, tidak memiliki rasa, tidak mengubah warna makanan secara mencolok. Aflatoksin tidak hilang walaupun bawang dimasak dengan suhu tinggi. Ia tetap bertahan. Ia tetap masuk ke dalam tubuh. Ia perlahan menyerang hati dan ginjal Anda tanpa Anda sadari. Bapak dan Ibu, saya pernah menangani banyak pasien lansia yang datang dengan keluhan seperti sering pusing, mudah mual, nafsu makan menurun, atau merasa badannya lemas setiap hari. Ketika kami periksa fungsi hati dan ginjalnya, hasilnya menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Ketika ditelusuri lebih dalam, salah satu kebiasaan yang paling sering kami temukan adalah penggunaan bawang merah kupas yang disimpan di dalam kulkas selama berhari-hari. Bawang merah memang terlihat sederhana, kecil, dan murah. Tetapi, ketika ia disimpan di tempat yang salah, ia dapat membawa racun yang tidak dapat Anda lihat dengan mata telanjang. Ada satu hal yang perlu Anda ingat baik-baik. Racun aflatoksin tidak bekerja cepat. Ia bekerja pelan-pelan, menumpuk hari demi hari. Dan ketika gejalanya muncul, seringkali kerusakannya sudah berjalan jauh. Oleh karena itu, jika Anda ingin menyimpan bawang merah, simpanlah di tempat yang kering, sejuk, dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Jangan pernah menyimpan bawang merah kupas di dalam kulkas. Biarkan bawang tetap berada di tempat yang alam telah siapkan untuknya. Makanan berbahaya ketiga adalah semangka utuh yang dimasukkan ke dalam kulkas tanpa dipotong terlebih dahulu. Bapak dan Ibu, hampir semua orang menyukai sensasi makan semangka yang dingin dan menyegarkan. Ketika cuaca panas, tidak ada yang lebih nikmat daripada menggigit daging buah semangka yang renyah dan penuh air. Karena itu banyak orang berpikir bahwa menyimpan semangka utuh di dalam kulkas adalah pilihan terbaik. Mereka ingin semangka tetap dingin, tetap segar, dan siap disantap kapan saja. Namun, apa yang terlihat praktis tersebut ternyata menyimpan bahaya yang tidak pernah kita duga. Semangka adalah buah yang masih terus mengalami proses pematangan setelah ia dipanen. Meskipun ia dipetik dari kebun, buah ini tidak berhenti berkembang. Di suhu ruang, semangka tetap membangun nutrisinya. Semangka meningkatkan kandungan antioksidannya. Ia memproduksi likopen, yaitu zat merah yang sangat penting untuk kesehatan jantung. Ia juga meningkatkan kandungan beta-karoten yang baik untuk kesehatan mata. Tetapi begitu semangka dimasukkan ke dalam kulkas dalam keadaan utuh, seluruh proses alami itu berhenti total. Tidak melambat, tidak berkurang, benar-benar berhenti. Semangka yang seharusnya menjadi buah yang kaya antioksidan berubah menjadi buah yang hanya dingin saja, tetapi miskin manfaat. Anda mungkin merasa segar ketika memakannya, tetapi Anda kehilangan banyak nutrisi yang seharusnya bisa Anda dapatkan apabila buah itu dibiarkan matang dengan sempurna di suhu ruang. Namun, bahaya terbesar bukan hanya berhentinya proses pematangan. Bahaya terbesar justru ada di kulit luar semangka. Bapak dan Ibu, coba bayangkan perjalanan sebuah semangka sebelum sampai ke rumah Anda. Ia dipanen di kebun terbuka. Ia diletakkan di tanah. Ia diangkat oleh tangan yang tidak selalu bersih. Ia diangkut di atas truk bersama buah dan sayur lain yang penuh debu. Ia dipajang di pasar tradisional yang banyak disentuh oleh pembeli. Terkena kotoran udara, bahkan terkadang jatuh atau terguling. Semua itu membuat kulit semangka dipenuhi oleh berbagai jenis bakteri, mulai dari debu, tanah, kotoran, hingga bakteri berbahaya seperti bakteri Salmonella atau bakteri Escherichia coli. Bakteri-bakteri itu menempel, menunggu kesempatan untuk berpindah ke tempat yang lebih menguntungkan.
Ketika Anda meletakkan semangka utuh di dalam kulkas, permukaan kulitnya akan menjadi lembab. Kelembaban ini membuat bakteri yang menempel di kulit semakin berkembang. Meskipun suhunya dingin, sebagian bakteri mampu bertahan dan bahkan berkembang pelan-pelan di permukaan buah tersebut. Lalu apa yang terjadi saat Anda mengambil semangka itu dan membelahnya? Pisau yang Anda gunakan akan menembus kulit luar yang penuh bakteri tadi, lalu langsung masuk ke daging buah yang seharusnya bersih. Bakteri yang sebelumnya berada di luar akan terbawa masuk ke bagian dalam buah yang Anda makan. Inilah yang membuat semangka yang terlihat segar itu bisa menyebabkan sakit perut, diare, demam, bahkan infeksi serius pada lansia yang sistem imunnya sudah melemah. Kita seringkali tidak menyadari bahwa proses kecil seperti memotong buah ternyata bisa menjadi jalur perpindahan bakteri. Buah yang awalnya segar dapat berubah menjadi sumber penyakit hanya karena cara penyimpanan yang salah. Lalu bagaimana cara yang benar? Jika Anda ingin makan semangka dingin, potonglah terlebih dahulu semangka itu di suhu ruang. Cuci kulitnya sebelum dipotong. Gunakan pisau yang bersih. Lalu simpan potongan semangka di dalam wadah kedap udara sebelum diletakkan di kulkas. Dengan cara ini, Anda menjaga semangka tetap bernutrisi, tetap aman, dan tetap menyegarkan tanpa mengundang bahaya yang tidak perlu. Makanan berbahaya keempat adalah kopi bubuk. Sesuatu yang begitu akrab dan begitu melekat dalam kehidupan banyak orang Indonesia. Bapak dan Ibu, hampir setiap rumah memiliki kopi. Ada yang meminumnya untuk memulai pagi. Ada yang menikmatinya untuk menemani istirahat sore. Ada pula yang merasa belum sadar jika belum menyeruput kopi di pagi hari. Karena itu, banyak dari kita mencoba menjaga kualitas kopi dengan menyimpannya di tempat yang dianggap paling aman, yaitu kulkas. Kita berpikir bahwa udara dingin akan menjaga aromanya tetap kuat. Kita percaya bahwa suhu kulkas akan membuat rasanya tetap segar. Kita merasa bahwa menyimpan kopi di kulkas adalah bentuk perawatan yang benar. Tetapi, Bapak dan Ibu, kenyataannya sangat jauh dari apa yang kita bayangkan. Kopi bubuk adalah bahan yang sangat sensitif. Butirannya halus, ringan, dan memiliki permukaan yang mampu menyerap apapun yang ada di sekitarnya. Kopi adalah spons alami. Spons yang kuat, spons yang menyerap bau, kelembaban, bahkan partikel halus yang tidak terlihat oleh mata manusia. Dan ketika kopi bubuk dimasukkan ke dalam kulkas, ia langsung mulai bekerja menyerap semua aroma yang ada di dalamnya. Aroma sambal terasi dari sisa makan malam, aroma ikan asin yang disimpan di rak bawah, aroma durian yang Anda lupa bungkus rapat, aroma kuah sayur yang tumpah sedikit. Semua aroma itu meresap masuk ke dalam butiran kopi. Anda mungkin tidak sadar, Anda mungkin tidak menciumnya, tetapi kopi itu sudah berubah dari dalam. Aromanya bukan lagi aroma kopi murni. Rasanya bukan lagi rasa kopi yang seharusnya. Kopi itu telah menyerap seluruh bau kulkas dan kehilangan jati dirinya. Namun Bapak dan Ibu, itu baru masalah yang paling ringan. Bahaya yang sesungguhnya jauh lebih besar. Kulkas adalah tempat yang penuh dengan uap air. Setiap kali pintunya dibuka, udara hangat dari luar bertemu dengan udara dingin dari dalam. Terjadilah kondensasi. Tetesan air kecil terbentuk di berbagai sudut kulkas. Kelembaban naik. Lingkungan menjadi basah dan dingin. Kopi bubuk yang berada di dalam wadah yang tidak sepenuhnya kedap udara akan perlahan menyerap kelembaban itu. Butiran kopi mulai menggumpal. Lapisan tipis air mulai menyelimuti permukaannya. Dan kondisi yang lembab seperti inilah yang menjadi tempat favorit bagi jamur untuk berkembang. Jamur yang tumbuh pada kopi bukanlah jamur sembarangan. Salah satu jenis jamur yang sering muncul dalam kondisi lembab ini adalah jamur penghasil racun yang disebut oratoxin A. Oratoxin A adalah racun yang sangat berbahaya. Ia tidak terlihat, ia tidak memiliki aroma, ia tidak memberikan tanda apapun pada kopi. Saat Anda seduh, ia larut bersama air panas. Dan ketika Anda minum kopi itu, racunnya masuk ke dalam tubuh tanpa Anda sadari. Racun ini perlahan menyerang ginjal. Ia merusak jaringan halus di dalam ginjal. Ia mengganggu proses penyaringan darah. Ia membuat tubuh Anda menumpuk racun yang seharusnya dibuang oleh ginjal. Peminum kopi mungkin merasa tubuhnya baik-baik saja di awal. Namun setelah beberapa waktu, mereka mulai merasakan perubahan yang tidak mereka pahami. Sering merasa haus berlebihan. Tubuh terasa lebih cepat lelah. Kaki dan tangan mengalami bengkak halus. Bahkan, ada yang mulai merasa nyeri punggung bagian bawah. Semua itu adalah tanda bahwa ginjal sedang bekerja lebih keras dari biasanya. Dan salah satu pemicunya bisa saja dari kebiasaan kecil yang tidak kita duga, yaitu menyimpan kopi bubuk di dalam kulkas. Kopi adalah bahan yang sangat berharga. Ia bukan hanya minuman, ia adalah ritual bagi banyak orang. Karena itu, rawatlah kopi seperti Anda merawat kesehatan Anda sendiri.
Cara yang benar sangat sederhana. Simpan kopi bubuk di tempat yang kering. Letakkan di dalam wadah yang benar-benar kedap udara. Simpan di suhu ruang, jauh dari cahaya matahari. Dengan cara itu, kopi Anda tetap wangi, tetap nikmat, dan yang paling penting, tetap aman untuk kesehatan tubuh Anda. Makanan berbahaya kelima adalah daun kemangi. Daun kecil yang harum dan begitu sering kita jadikan pelengkap makanan. Bapak dan Ibu, mungkin banyak dari kita yang menganggap bahwa kemangi adalah daun yang sederhana. Aromanya menenangkan, rasanya lembut, dan sering dijadikan lalapan ataupun tambahan dalam masakan. Karena bentuknya kecil dan mudah layu. Banyak orang berpikir bahwa menyimpannya di dalam kulkas adalah cara terbaik agar daun ini tetap segar lebih lama. Di balik aromanya yang wangi, kemangi adalah salah satu daun paling sensitif yang Anda miliki di dapur. Daun ini tidak tahan terhadap suhu rendah. Ia tidak kuat menghadapi kelembaban yang tinggi. Dan ketika daun kemangi dimasukkan ke dalam kulkas, ia sebenarnya sedang menuju kondisi rusak tanpa Anda sadari. Daun kemangi memiliki minyak atsiri alami yang membuat aromanya begitu khas. Minyak atsiri ini adalah nyawa dari kemangi. Ia yang memberi rasa segar. Ia yang memberi wangi lembut. Ia pula yang membuat kemangi memberi manfaat untuk tubuh, termasuk membantu pencernaan dan meredakan perut kembung. Tetapi ketika kemangi masuk ke dalam kulkas, minyak atsiri yang begitu rapuh itu tidak mampu bertahan. Suhu dingin membuat molekul minyak atsiri pecah, aromanya perlahan hilang, rasanya memudar, dan struktur daunnya mulai melemah. Daun kemangi yang awalnya hijau, cerah, dan segar akan berubah warnanya dalam waktu yang sangat singkat ketika berada di dalam kulkas. Daunnya akan tampak menghitam, urat daunnya kehilangan kekuatan. Lapisan selnya perlahan pecah seperti kertas basah yang mudah robek. Kita sering mengira bahwa daun yang menghitam itu hanyalah masalah tampilan, tetapi sebenarnya proses yang terjadi jauh lebih dalam. Daun yang menghitam adalah tanda bahwa sel-sel daun sedang mengalami pembusukan. Ketika sel-sel itu pecah, berbagai senyawa muncul, termasuk senyawa yang dapat mengganggu sistem pencernaan manusia. Senyawa tersebut bisa memicu rasa mual. Ia bisa membuat perut terasa kembung seperti dipenuhi angin. Dalam kondisi tertentu, terutama pada tubuh lansia yang lebih sensitif, senyawa ini dapat menyebabkan diare yang cukup mengganggu aktivitas sehari-hari. Bapak dan Ibu, saya ingin Anda membayangkan hal ini. Setiap kali daun kemangi yang menghitam dipetik dari kulkas, lalu dibilas sebentar, kita merasa bahwa daun itu masih bisa dimakan. Kita merasa bahwa sedikit perubahan warna tidak akan berbahaya. Tetapi tubuh lansia tidak lagi seperti tubuh muda yang sanggup menahan gangguan ringan. Sistem pencernaan lansia lebih rapuh, lapisan lambungnya lebih tipis, enzim pencernaannya lebih sedikit, dan kemampuannya untuk meredam zat-zat asing sudah menurun. Maka, sesuatu yang terlihat kecil seperti daun kemangi yang menghitam dapat menjadi pemicu. Masalah yang besar. Cara yang benar untuk menyimpan kemangi sebenarnya sangat sederhana. Jika Anda ingin kemangi tetap segar, jangan masukkan ke dalam kulkas. Simpan kemangi di suhu ruangan. Masukkan batangnya ke dalam segelas air seperti Anda menyimpan bunga di dalam vas. Dengan cara ini, kemangi tetap hijau, tetap segar, dan minyak atsiri alaminya tetap terjaga, Bapak dan Ibu. Kemangi memang terlihat seperti daun kecil yang tidak berbahaya, tetapi ketika disimpan di tempat yang salah, ia bisa membawa gangguan pada tubuh Anda. Jagalah kemangi dengan benar. Perlakukan ia seperti bahan hidup, bukan barang yang bisa dibekukan. Makanan berbahaya keenam adalah minyak zaitun. Minyak yang sering kita sebut sebagai minyak emas. Bapak dan Ibu, minyak zaitun adalah salah satu bahan yang paling sering dipuji karena manfaatnya. Ia dikenal sebagai pelindung jantung, penjaga pembuluh darah, sahabat tubuh dalam menurunkan peradangan, bahkan sering direkomendasikan oleh banyak dokter untuk diminum setiap pagi. Dan semua itu benar. Minyak zaitun adalah salah satu anugerah alam yang paling murni yang kita miliki. Namun, seluruh manfaat luar biasa itu bisa hilang seketika apabila minyak zaitun disimpan di tempat yang salah. Banyak orang yang dengan penuh niat baik menyimpan minyak zaitun di dalam kulkas agar lebih awet. Mereka berpikir bahwa suhu dingin akan melindungi kualitasnya. Mereka berharap minyak tetap murni lebih lama. Padahal kenyataannya justru berkebalikan. Minyak zaitun adalah minyak yang sangat sensitif terhadap suhu. Ia bukan minyak biasa. Ia adalah minyak yang kaya dengan polifenol, senyawa yang memberikan kekuatan antioksidan yang sangat tinggi. Polifenol inilah yang melindungi pembuluh darah, menjaga jantung, dan menenangkan peradangan di dalam tubuh. Namun, ketika minyak zaitun diletakkan di dalam kulkas, strukturnya menghadapi tekanan yang tidak dapat ditoleransi. Suhu dingin membuat minyak zaitun menggumpal, butiran lemaknya berkristal. Teksturnya berubah seperti lilin yang mengeras. Ia kehilangan kelenturannya, dan proses perubahan bentuk ini bukan hanya sekedar masalah penampilan,
ketika minyak zaitun yang menggumpal itu dikeluarkan dari kulkas, ia akan kembali mencair. Tetapi perubahan suhu yang naik turun itu menciptakan fenomena yang disebut oksidasi. Oksidasi adalah proses ketika molekul-molekul di dalam minyak zaitun mulai bereaksi dengan oksigen, dan Bapak serta Ibu harus tahu, oksidasi adalah musuh terbesar minyak zaitun. Ketika oksidasi meningkat, polifenol di dalam minyak zaitun perlahan hancur. Antioksidan yang seharusnya melindungi tubuh hilang kekuatannya. Struktur lemak tak jenuh yang sehat mulai retak dan berubah bentuknya. Dan yang paling berbahaya, lemak sehat itu dapat berubah menjadi radikal bebas. Radikal bebas adalah senyawa liar yang dapat merusak sel-sel tubuh. Ia menyerang pembuluh darah. Ia mengikis lapisan halus di dalam arteri. Ia mempercepat proses penuaan. Ia meningkatkan risiko penyumbatan pembuluh darah. Dan bagi tubuh lansia, radikal bebas adalah ancaman yang sangat serius. Bayangkan, sesuatu yang Anda minum dengan harapan mendapatkan manfaat, justru berubah menjadi racun yang menyerang tubuh dari dalam. Anda berniat menjaga kesehatan jantung Anda ingin memperbaiki pencernaan. Anda berharap tubuh Anda lebih kuat dan bertenaga. Tetapi karena cara penyimpanan yang salah, minyak zaitun yang sehat itu sudah berubah menjadi sumber bahaya yang tidak Anda sadari, Bapak dan Ibu. Saya pernah bertemu seorang lansia yang setiap pagi rutin meminum 1 sendok minyak zaitun. Beliau percaya bahwa kebiasaan itu menjaga kesehatannya, tetapi beliau menyimpannya di kulkas selama berbulan-bulan. Setelah beberapa waktu, beliau mulai mengeluh bahwa perutnya terasa tidak nyaman, tubuhnya lemas, dan sering mengalami nyeri kepala ringan. Ketika ia membawa botol minyak zaitun itu kepada saya bisa melihat dengan jelas bagaimana tekstur minyak itu sudah berubah. Ia menggumpal, mengeras, lalu mencair kembali. Seluruh siklus ini membuat kualitas minyak rusak total. Cara yang benar untuk merawat minyak zaitun sangat sederhana, tetapi sangat penting. Simpan minyak zaitun di tempat yang sejuk, tetapi bukan dingin. Letakkan di dalam botol kaca berwarna gelap, agar terlindung dari cahaya matahari. Jauhkan dari kompor, oven, atau tempat panas lainnya. Dan yang paling penting, jangan pernah menyimpannya di dalam kulkas. Biarkan minyak zaitun tetap dalam suhu ruang yang stabil, agar polifenolnya tetap utuh, antioksidannya tetap kuat, dan manfaatnya tetap menjadi perlindungan bagi tubuh Anda. Makanan berbahaya ketujuh adalah coklat hitam. Makanan yang sering dianggap sebagai camilan sehat, terutama bagi orang yang ingin menjaga kesehatan jantung dan mood. Bapak dan Ibu, coklat hitam memiliki reputasi baik karena kandungan flavonoid yang tinggi. Flavonoid ini adalah antioksidan kuat yang dapat membantu melancarkan aliran darah, menjaga kesehatan pembuluh darah, dan memberikan ketenangan bagi tubuh. Karena itulah banyak orang memilih coklat hitam sebagai camilan sehat di usia lanjut. Namun, semua manfaat luar biasa itu dapat hilang seketika ketika coklat hitam disimpan di tempat yang salah, terutama di dalam kulkas. Banyak orang, mungkin termasuk kita, berpikir bahwa menyimpan coklat hitam di dalam kulkas adalah cara terbaik agar coklat tetap keras, tidak meleleh, dan tetap segar. Secara logika, hal itu tampak benar, tetapi kenyataannya sangat berbeda. Coklat hitam adalah makanan yang sangat sensitif terhadap perubahan suhu dan kelembaban. Coklat adalah bahan yang hidup. Ia bereaksi terhadap udara, terhadap panas, dan terutama terhadap dingin. Ketika coklat hitam dimasukkan ke dalam kulkas, ada 2 proses besar yang mulai terjadi. Yang pertama adalah pengembunan. Udara dingin di dalam kulkas bertemu dengan permukaan coklat yang sedikit lebih hangat saat pertama kali dimasukkan. Begitu pintu kulkas ditutup, uap air di sekitar coklat akan berubah menjadi titik-titik air kecil yang menempel di permukaannya. Titik air ini mungkin tidak terlihat dengan mata telanjang, tetapi dampaknya sangat besar. Yang kedua adalah apa yang disebut sebagai fat bloom, sebuah proses ketika lemak kakao di dalam coklat mulai keluar ke permukaan. Fat bloom ini membuat permukaan coklat berubah menjadi putih keabu-abuan. Banyak orang mengira bahwa coklat yang menjadi putih hanya sekadar perubahan warna biasa, atau dianggap sebagai tanda kualitas menurun biasa saja. Namun, sebenarnya fat bloom adalah tanda bahwa struktur lemak di dalam coklat sudah rusak. Lemak kakao adalah bagian paling berharga dari coklat hitam. Ia yang membawa kelembutan rasa. Ia yang melindungi flavonoid agar tetap stabil. Ia yang menjaga coklat tetap kaya manfaat ketika lemak kakao ini naik ke permukaan. Yang tersisa di bagian dalam coklat adalah struktur yang rapuh. Coklat menjadi mudah patah, teksturnya seperti kapur, dan rasanya tidak lagi lembut seperti sebelumnya. Namun, bagian yang paling penting adalah ini. Ketika struktur lemak rusak, flavonoid antioksidan di dalam coklat kehilangan kekuatannya.
Antioksidan yang seharusnya melindungi jantung Anda, yang seharusnya memperkuat pembuluh darah Anda, yang seharusnya memberikan ketenangan pada pikiran Anda, semuanya hilang dan tidak lagi bekerja dengan baik. Dengan kata lain, coklat hitam yang disimpan di dalam kulkas tidak lagi menjadi coklat sehat. Ia hanya menjadi coklat yang dingin, pucat, dan kehilangan manfaatnya. Selain itu, coklat yang mengembun dan mengalami fat bloom dapat memicu ketidaknyamanan pada tubuh lansia. Perubahan struktur lemak dapat membuat coklat lebih sulit dicerna. Lansia yang memiliki lambung sensitif dapat merasakan perut kembung, rasa tidak nyaman, atau mual setelah mengonsumsinya, Bapak dan Ibu. Jika Anda ingin merasakan manfaat terbaik dari coklat hitam, simpanlah coklat tersebut dengan cara yang tepat. Letakkan di tempat yang sejuk, kering, dan jauh dari sinar matahari langsung. Jangan biarkan coklat terkena perubahan suhu yang drastis. Dan yang paling penting, jangan pernah menyimpan coklat hitam di dalam kulkas. Biarkan coklat tetap berada dalam suhu yang stabil, sehingga flavonoidnya tetap kuat, antioksidannya tetap utuh, dan manfaatnya tetap menjadi sahabat bagi kesehatan jantung Anda. Makanan berbahaya ke-8 adalah kentang, bahan makanan sederhana yang hampir selalu ada di dapur rumah kita. Bapak dan Ibu, kentang adalah salah satu makanan yang paling sering dianggap aman. Ia bisa direbus, dikukus, digoreng, dipanggang, dan sering sekali dipilih sebagai pengganti nasi oleh banyak orang yang ingin menjalani pola hidup sehat. Namun, di balik kesederhanaannya, kentang menyimpan bahaya yang tidak banyak diketahui, terutama ketika kentang disimpan di tempat yang salah, yaitu di dalam kulkas. Kentang adalah umbi hidup. Ia memiliki enzim. Ia memiliki struktur alami yang terus bereaksi dengan suhu dan lingkungan di sekitarnya. Dan ketika kentang ditempatkan di suhu yang terlalu rendah, terutama di bawah 7 derajat Celcius, sesuatu yang mengkhawatirkan mulai terjadi di suhu dingin. Enzim di dalam kentang tidak berhenti bekerja. Sebaliknya, enzim itu justru mulai mengubah pati yang berada di dalam kentang menjadi gula sederhana. Pati ini seharusnya menjadi sumber energi yang baik bagi tubuh. Tetapi ketika berubah menjadi gula seperti glukosa dan fruktosa, kentang memasuki kondisi yang sangat berbeda. Kentang tidak lagi menjadi makanan sehat yang kita kenal. Ia berubah menjadi bahan yang siap bereaksi secara kimia ketika dipanaskan, Bapak dan Ibu. Bayangkan apa yang terjadi ketika kentang yang sudah penuh. Dengan gula sederhana ini dimasak dengan cara yang biasa kita lakukan. Saat kentang digoreng dengan minyak panas atau dipanggang di oven dengan suhu tinggi, gula yang berada di dalam kentang akan bereaksi dengan asam amino yang bernama asparagin. Reaksi ini bukan reaksi yang baik. Reaksi ini adalah proses kimia yang menghasilkan senyawa berbahaya yang disebut akrilamida. Adalah zat yang telah dikategorikan oleh para peneliti sebagai senyawa pemicu kanker. Ia bisa terbentuk ketika bahan yang mengandung pati mengalami suhu panas yang sangat tinggi. Kita sering melihat warna kecoklatan pada makanan yang digoreng atau dipanggang. Dan banyak orang mengira bahwa warna kecoklatan itu hanya tanda bahwa makanan sedang matang dengan sempurna. Padahal warna coklat itu adalah sinyal bahwa reaksi kimia sedang terjadi. Di dalam reaksi itulah akrilamida terbentuk. Akrilamida tidak memiliki rasa. Ia tidak memiliki aroma. Ia tidak meninggalkan tanda apapun pada makanan Anda. Ketika Anda menggigit kentang goreng atau kentang panggang yang renyah, Anda tidak akan menebak bahwa zat berbahaya itu ada di dalamnya. Namun begitu masuk ke dalam tubuh, akrilamida dapat mulai mengganggu fungsi sel-sel tubuh. Ia dapat merusak struktur DNA. Ia dapat memicu peradangan tersembunyi. Ia dapat meningkatkan risiko kanker dalam jangka panjang, terutama pada lansia yang sistem kekebalan tubuhnya sudah tidak sekuat dulu. Bapak dan Ibu, Anda mungkin berniat melakukan yang terbaik. Anda mungkin ingin makan lebih sehat. Anda memilih kentang rebus sebagai pengganti nasi. Anda membuat kentang panggang untuk menghindari gorengan. Namun karena Anda menyimpannya di tempat yang salah, kentang yang Anda kira sehat justru berubah menjadi ancaman kimia yang tidak terlihat. Cara penyimpanan kentang yang benar sebenarnya sangat mudah. Kentang harus disimpan di tempat yang sejuk tetapi tidak dingin, di tempat yang gelap, dan di wadah yang memiliki sirkulasi udara yang baik. Kentang tidak boleh disimpan di dalam kulkas, karena suhu yang terlalu rendah membuat enzim di dalamnya bekerja dengan cara yang membahayakan tubuh kita. Simpan kentang di tempat yang kering, jauhkan dari sinar matahari langsung. Jangan biarkan kentang berkumpul dalam kondisi lembab, yang dapat membuatnya bertunas atau berubah strukturnya. Dengan cara yang benar, kentang tetap menjadi makanan yang aman dan bergizi. Namun jika disimpan di kulkas, kentang berubah menjadi bahan yang bisa membuat tubuh Anda terpapar bahaya yang tidak perlu, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sekarang saya ingin mengajak Anda untuk melakukan satu hal sederhana, namun sangat penting. Cobalah berdiri, perlahan. Perlahan buka pintu kulkas Anda.
Lihat dengan mata Anda sendiri. Adakah 8 makanan yang tadi kita bahas berada di dalamnya? Sudah berapa lama makanan-makanan itu tersimpan di sana? Dan sudah berapa banyak sinyal yang tubuh Anda kirimkan? Sinyal yang mungkin selama ini Anda abaikan. Apakah Anda sering merasa perut Anda seperti diperas setiap pagi? Apakah Anda merasakan kembung yang datang tanpa alasan? Apakah Anda mulai sering merasa mual? Atau tubuh terasa lebih lelah dari biasanya? Semua itu bukan kebetulan. Tubuh kita selalu berbicara. Tubuh kita selalu memberi tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Hanya saja, seringkali kita yang tidak mendengarkannya. Hari ini, Anda sudah mengetahui kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik pintu kulkas. Kebenaran bahwa tidak semua makanan yang kita anggap aman, ternyata benar-benar aman. Kebenaran bahwa menjaga makanan lebih lama, bukan berarti membuatnya lebih sehat. Kebenaran bahwa sesuatu yang tampak sepele, dapat membawa dampak yang begitu besar bagi kesehatan kita. Terutama di usia lanjut Bapak dan Ibu, kesehatan adalah anugerah yang tidak bisa dibeli. Begitu ia mulai merosot, proses untuk memulihkannya seringkali panjang dan melelahkan. Karena itu, langkah kecil seperti merapikan kulkas, membuang makanan yang sudah berubah, atau mengubah kebiasaan menyimpan bahan makanan dapat menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup. Saya ingin Anda merenungkan hal ini sejenak. Berapa banyak orang yang Anda sayangi tinggal bersama Anda di rumah? Berapa banyak anggota keluarga yang mengambil makanan dari kulkas yang sama setiap hari? Setiap keputusan kecil yang Anda ambil hari ini dapat mempengaruhi kesehatan mereka. Satu langkah sederhana dapat menjadi penyelamat bagi orang-orang yang Anda cintai. Jika apa yang saya sampaikan melalui Lansia Sejahtera ini membuka mata Anda, jika penjelasan ini membuat Anda memahami bahaya yang selama ini tidak terlihat, maka saya ingin Anda melakukan satu hal penting. Tekan tombol sukanya sebagai bentuk komitmen untuk menjaga kesehatan keluarga Anda. Bagikan video ini kepada saudara Anda, kepada tetangga Anda, kepada teman-teman Anda, karena bisa jadi mereka juga sedang menghadapi bahaya yang sama tanpa mereka sadari. Ajak mereka untuk mengetahui kebenaran ini. Ajak mereka untuk memperbaiki kebiasaan yang telah berlangsung bertahun-tahun. Ajak mereka untuk menyelamatkan diri mereka sendiri dari racun yang tersembunyi dalam rumah mereka. Bapak dan Ibu, kesehatan bukanlah perjalanan yang ditempuh sendiri. Kesehatan adalah perjalanan bersama. Ketika Anda berbagi pengetahuan, Anda tidak hanya menolong diri Anda, tetapi Anda juga menolong orang lain. Dengan penuh rasa hormat dan cinta saya kepada semua pejuang kesehatan lansia di seluruh Indonesia. Saya akhiri penjelasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.